Baiklah, langsung saja. Pembahasan yang pertama. Sejak Indonesia merdeka, pendidikan telah mengalami berbagai perubahan dan perbaikan kebijakan kurikulum. Dalam sejarah kurikulum di Indonesia, paling tidak telah mengalami 11 kali dinamika perubahan. Dimulai dari masa pra-kemerdekaan dengan bentuk yang sangat sederhana dan masa kemerdekaan yang terus-menerus disempurnakan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, dan tahun 2013. Pada diskusi sebelumnya bahwa Kemendikbud Nadiem Makarim mengubah kurikulum 2013 menjadi kurikulum MBKM, ialah Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada tahun 2019. Konsep MBKM terdiri dari dua konsep, yaitu Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Merdeka Belajar adalah kebebasan berpikir dan kebebasan inovasi. Sedangkan Kampus Merdeka adalah lanjutan program Merdeka Belajar untuk pendidikan tinggi. Di dalam kurikulum 2013 hanya ada 4 elemen perubahan yang mendasar, yaitu standar kompetensi lulusan, standar proses, standar isi, standar penilaian untuk elemen SKL semua jenjang pendidikan mulai dari SD sampai dengan SMA atau SMK, menuntut adanya peningkatan dan keseimbangan soft skill dan hard skill yang meliputi aspek kompetensi sikap, afektif, attitude, keterampilan, psikomotor, dan pengetahuan kognitif. Upaya mewujudkan tujuan pendidikan nasional diperlukan profil kualifikasi kemampuan lulusan yang dituangkan dalam standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencangkup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik, dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Secara garis besar, ketentuan tentang standar kompetensi lulusan dideskripsikan sebagai berikut. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik. Dari satuan pendidikan, standar kompetensi lulusan meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau mata kuliah, dan standar kompetensi lulusan mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Cakupan kompetensi lulusan secara holistik dirumuskan sebagai berikut. A. Kemampuan lulusan dalam dimensi sikap. Manusia yang memiliki pribadi yang beriman, berakhlak mulia, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial, alam sekitar, serta dunia dan peradabannya.
Pencapaian pribadi tersebut dilakukan melalui proses menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. B. Keterampilan lulusan dalam dimensi keterampilan. Manusia yang memiliki pribadi yang berkemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret. Pencapaian pribadi tersebut dilakukan melalui proses mengamati, menanya, mencoba, mengolah, menyaji, menalar, dan mencipta. C. Kemampuan lulusan dalam dimensi pengetahuan. Manusia yang memiliki pribadi yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan perwawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban. Pencapaian pribadi tersebut dilakukan melalui proses mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisa, dan mengevaluasi. Perumusan kompetensi lulusan antar satuan pendidikan mempertimbangkan gradasi setiap tingkatan satuan pendidikan dan memperhatikan kriteria sebagai berikut, ialah perkembangan psikologis anak, lingkup dan kedalaman materi, kesinambungan, dan fungsi satuan pendidikan. Standar isi merupakan materi yang harus diberikan kepada siswa untuk mencapai SKL. Pada standar isi ini ada 3 kompetensi yang harus dicapai, yakni kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan dan keterampilan. Jika pada kurikulum KTSP kita mengenal standar kompetensi dan kompetensi dasar, maka pada kurikulum 2013 terdapat perubahan, yakni kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kompetensi inti terdiri atas 4, yaitu KI 1 ialah spiritual, KI 2 sosial, KI 3 pengetahuan, dan KI 4 keterampilan. Masing-masing KI terdapat kompetensi dasar yang juga harus dicapai. Untuk mengetahui capaian KD, maka guru harus menurunkan atau menjabarkannya. B. Standar penilaian kurikulum ke-13 diklat dari kriteria yang ada sebagai berikut. Lingkup penilaian telah melaksanakan keseluruhan kegiatan penilaian kurikulum dari 2013 yang berhubungan dengan lingkup penilaian, yaitu ada penilaian kognitif, efektif, dan psikomotorik dalam standar penilaian kurikulum 2013. Selanjutnya ada kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang berbasis karakter dan kompetensi. Yang berarti kurikulum 2013 ini mengandung karakteristik dan kompetensi, yaitu dipecah menjadi 4 kompetensi. Masing-masing mendukung spiritual, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Di sini ada juga C, standar proses kurikulum 2013. Yang A, kompetensi profesional. Dalam standar nasional pendidikan, penjelasan dan pasal 28 ayat 3 butir C dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan dalam yang memungkinkan bimbingan peserta didik memenuhi standar kompetensi yang telah diterapkan dan standar nasional pendidikan. B. Pelaksanaan kurikulum 2013. Pendidikan memamparkan pengertian kurikulum, yaitu
seperangkat secara serencana dalam peraturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta tata cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Di sini ada yang C, implementasi pembelajaran tematik. Keberhasilan pelaksanaan pembelajaran tematik dipengaruhi oleh beberapa. Jauh pembelajaran tersebut direncanakan sesuai dengan kondisi dan potensi siswa, bakat, minat, kebutuhan, dan maupun kemampuan. E. Proses kurikulum 13. Implementasi kompetensi profesional. Guru mengelola kurikulum K13. Dalam pembelajaran tematik adalah pembagian guru menyampaikan peran-peran kurikulum kepada siswa untuk membentuk kompetensi-kompetensi sesuai dengan kriteria dan kemampuan. Pembahasan. Tugas guru dalam melaksanakan kurikulum 2013 adalah kegiatan kemudahan untuk belajar kepada siswa agar mampu berinteraksi dengan lingkungan eksternal sehingga terjadi perubahan perilaku sesuai dengan yang dikemukakan dalam standar atau isi dan standar kompetensi atau juga skill sehubungan dengan penelitian yang dilakukan untuk memperoleh gambar yang real tentang implementasi kompetensi guru mengelola kurikulum 2013. F. Elemen perubahan kurikulum 2013. Elemen perubahan kurikulum 2013 dilakukan pada 4 komponen, yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian secara singkat dan penjelasannya. A. Dalam kompetensi lulusan, soft skill dan hard skill yang meliputi aspek kompetensi, sikap, keterampilan, dan pengetahuan ditingkatkan diseimbangkan. Artinya bahwa antara kecerdasan spiritual. B. Sebagaimana diketahui bahwa standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.